Berat badan saya itu 76,76. 76,76. Ya sekitar sebulan lebih lah. Sebulan udah lebih. turun 5 kilo Ya, berarti ya. Pagi-pagi nasi uduk, roti bakar, belum susu. Aduh. Hai, welcome back to Yes I Can. Oke, hari ini setelah beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu ngobrol-ngobrol sama dokter, sama ketua GP Jamu, sama orang-orang lainnya. Nah, hari ini podcast Yes I Can berkesempatan untuk ngobrol sama customer Dami Sariwana. Bu Tias, halo. Hai Mbak Ina. Selamat datang Ibu Tias. Terima kasih. Setelah mengatur jadwal ya, karena Bu Tias nih rumahnya jauh guys, di Padang ya. Iya. Iya, Bu Tias menyempatkan kesini untuk berbagi pengalamannya menggunakan Green tea. produk green tea by Dami Sariwana. Oke, jadi Bu Tias ini adalah seorang ibu berusia 30 tahun dan sedang menyusui gitu. Ini Bu, aku penasaran deh, awal mulanya tuh gimana sih Ibu bisa menggunakan produk green tea ini gitu? Apakah Ibu pernah dibully karena apa gitu? Kenapa Bu, ceritanya gimana? Jadi gini Mbak Ina, awalnya sebenarnya untuk dia tuh nggak ada kepikiran ke situ kan. Kan green tea itu kan biasanya buat melangsingkan gitu. Iya, benar. Tapi saya nggak ada ke situ awalnya. Nah, jadi awalnya pas berat badan saya itu 76,76. 76,76. Gendut Oke. banget kan. Oke. Terus Itu saya banyak keluhan, terutama di masalah kaki. oh, kenapa? Pokoknya setiap habis sholat ya, gerakan sujud, berdiri, nah itu udah kayak orang jompo deh. Sakitnya kayak gimana, Bu? Ngilu, kram, gitu sakit-sakit gitu deh. Nah, Iya. kemudian saya dari tidur, bangun pagi, nah itu Iya. pasti kram. Nah, Oke. kemudian saya khawatir kan. Saya ke dokter, takut ada asam urat gitu Iya, kan, benar. kolesterol atau apa. Nah, setelah saya cek ke dokter, dokter menyarankan untuk cek kesehatan ya, general Iya. check up. Saya cek, kemudian hasilnya keluar, dokter bilang tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Makin Bingung khawatir kan? Kenapa? Ya kan, terus Ya, makin khawatir. Nah, saya cuma dikasih obat waktu itu analgesik aja gitu, obat Analgesik. sakit-sakit ya, Oke. sama antiinflamasi gitu kan. Nah, diminum obatnya, tapi rasa sakit masih ada Masih gitu ada. kan. Nah, kemudian saya berinisiatif untuk searching di Google. Oke. Sendiri ya, maksudnya kenapa sih gitu kan, penasaran, takut-takut ada penyakit yang nggak kedeteksi kan Iya, sama benar. dokter. Kemudian saya searching. Nah, di situ ada satu artikel yang bikin saya sadar Menyadari apa, Bu? berat badan. Berat badan, oke. Nah, di situ artikelnya bilang gini, itu sama persis yang saya rasain, katanya gini. Pokoknya tuh gambar dengkul gitu kan, kaki. Nah, itu kan saya banget ya, katanya. Iya. Penyebab utama sakitnya kaki gitu kan. Oh, Ibu kakinya itu di lutut. Nyeri ya, dari oke. dengkul sampai telapak kaki itu kan Oke, sakit. Nah, iya. itu karena menopang berat badan yang tidak semestinya. Wah, kegendutan dong gue. Terus, Bu? Terus dari situ wah, harus diet nih gitu kan. Nah, awalnya tuh saya kayak ngontrol makan aja tuh Mbak Ina. Iya. Aku kontrol makan. Nah, tapi nggak ada perubahan gitu, tetap gitu kan, sakit kaki masih, kayak minum antiinflamasi tuh yang dikasih Iya. dokter kan masih. Terus berat badan juga nggak ada yang kurang gitu kan, wah nggak bisa gini nih gitu kan, Iya. pasti harus minum obat. Nah, Iya, tapi kan karena saya menyusui ya, anak saya kan udah mau 2 tahun, tapi saya masih
menyusui ya. Iya. Nah, saya cari tahu juga apa aman gitu untuk seorang ibu menyusui diet gitu kan. Nah, ternyata aman setelah anak di atas 5 bulan. Cocok dong buat saya benar. kan. Iya. Kan? Saya kan anak saya udah mau 2 tahun. Oh, berarti aman. Yang kedua, saya harus cari yang alami ya kan, karena yaitu produksi ASI nggak boleh turun. Yang kedua kan takutnya imunitas tubuh juga menurun. Nah, akhirnya saya pasti nyari yang herbal ya kan, jamu. Nah, yang kedua saya juga nggak mau cari yang campur-campur gitu kan. Pasti yang tunggal yang benar-benar cuma itu aja gitu, nggak ada campuran lainnya gitu kan, alami. Saya searching di marketplace. Nah, yang ketiga kan pasti pengen yang murah dong sebagai konsumen. Iya benar. Yang murah terus ada ininya, ada khasiatnya gitu. Iya benar. Nah, akhirnya saya searching ternyata ada green tea. Dulu green tea berapa ya? 16 apa 18 lah, sekitar segitu. Iya, sekitar segituan lah ya. Ya maksudnya kejangkau gitu kan. Iya, sangat terjangkau. Emak-emak gitu kayak saya kan. 16.000 ya kan. Terus kata saya coba-coba dulu kan. Takutnya kalau coba-coba yang mahal nggak berhasil gitu kan. Iya benar. Dengan yang murah dulu lah. Nah, saya coba minum, gak ada perubahan awalnya. Ya 2 minggu gak ada perubahan. Cuma saya merasakan keluhan sakit sudah mulai menurun. Mungkin tanpa disadari mungkin koma-koma belakang udah turun kali ya. Tapi kan namanya timbangan beda-beda. Nah, terus ya lanjutin. Habis sampai adalah sebulan lebih. Nah, itu yang pertama kali komen suami saya. Komen apa, Bu? Mah, kok kurusan sih? Wah, kata berhasil nih gue. Senang dong. Iya, pertama tuh kan sampai 2 minggu tuh aku maintain gitu, tapi nggak ada perubahan. Jadi kayak putus asa lah, biarin lah gitu, berat badan berlebih. Tapi minum lanjut? Ya, tujuannya kan sakit kakinya berkurang kan. Untuk berat badannya udah namanya ibu menyusui gitu kan. Padahal itu alibi ya. Terus nah, habis itu suamiku bilang, "Mah kok kurusan sih?" Ya, mulai kalau wah apa mungkin nih green tea nih ada bener-bener kelihatan nih khasiatnya. Nah, aku timbang. Ternyata 71. Ya, dari 76 yang tadi aku bilang kan. Wah, lumayan kan? Berapa lama itu, Bu? Ya, sekitar sebulan lebih lah. Sebulan udah turun 5 kilo ya, berarti ya? Wah, gila. Terus aku kan tetap minum ya, sesuai aturan pakai kan. Nah, minum terus, setelah makan kan minumnya ya. Nah, 71 kan mulai semangat lagi kan. Nah, itu sakit kaki tuh udah bener-bener hilang. Berarti fix bener yang dikatain artikel itu kan. Berarti memang kegemukan gitu. Nah, aku terus minum. Nah, sampai 2 bulan lebih suamiku komen lagi, "Mah kok tirus." Wow, lagi dong. Kayaknya saya juga harus minum nih. Buat ngempesin. Terus akhirnya aku timbang lagi 68 kan, berarti kan dari 76 ke 68 kan. Iya, berarti kurang lebih 8 kilo. Nah, ya betul. Nah, terus aku ngerasa wah iya ya, emang agak ngerasa lost juga kan. Terus di sini aku sukanya sama green tea ini kan karena tunggal ya, nggak ada campuran lain kan. Yang pasti kan nggak mempengaruhi produksi ASI aku juga. Nah, terus jadi aku aman terus aja gitu minum tanpa efek samping kan, herbal. Wah, keren banget. Turun 8 kilo selama 2 bulan. Itu pemakaian 4 botol. Cuma 4 botol dikali 16.000 atau 18.000, murah banget. Kan sekarang obat-obat diet sekarang mahal ya. Iya. Suka kayak nggak ngotak gitu. Ratusan lebih. Bener. Terus Bu, selama Ibu konsumsi si green tea ini, efeknya apa? Apa jadi malas makan atau apa gitu? Nah, tadinya tuh kan saya ya tahu ibu menyusui dong. Habis makan nasi pasti ngemil. Ya kan, makan ya cemilan-cemilan, ciki, wafer ya kan. Martabak, roti bakar apa aja. Tapi setelah minum green tea nih beda Mbak Ina dari obat-obat diet yang lain. Sebenarnya kan sebelumnya saya juga pernah minum obat diet. Oh iya. Ya jadi gini loh, riwayat asik. riwayat berat badan gitu loh, dibanggain. Jadi tuh
aku udah nikah 3 tahun. Sebelum nikah berat badan aku antara 56 sampai 58. Oke. Menurut aku cukup lah ya, tapi walaupun gak langsing banget. Belum 60 lah ya. Setelah nikah mulai 60 sampai 65. Bahagia kali ya? Mungkin ya. Alibi itu sih. Terus Nah, hamil 90 kilo, bayangin. Tapi di situ nggak ngerasa sakit kaki karena mungkin kan ada janin ya yang perlu ditopang juga kan, seimbang lah. Nah, setelah melahirkan pernah aku tuh 65 kilo. Tapi karena aku tuh KB hormonal, KB suntik yang katanya bikin gemuk sampai 76 tadi. Nah, itu stuck di situ, sekarang mulai 68 berkat green tea itu tadi. Nah, setelah itu aku kan pernah minum ya sebelum nikah ya karena pengen langsing juga kan, 2 produk ya. Nah, itu tuh green tea ini beda dengan produk yang pernah aku minum. Bedanya apa, Bu? Kalau yang produk sebelum itu ya, sebelum green tea ini yang pernah aku minum, itu biasanya bikin buang air kecil aja, keringetan, buang air besar gitu kan. Ya, jadi buang-buangan lah intinya. Nah, ya kan. Tapi kalau green tea ini saya cuma ngurangi nafsu makan, bener-bener. Tapi ya itu di minggu keempat, minggu kedua belum terasa lah ya. Minggu keempat, minggu kelima, yang biasanya tadi saya bilang ngemil apa, jadi cuma cukup makan nasi aja, gitu kan. Habis makan nasi, tapi minum air terus ya kan, biar nggak lemes juga kan. Terus malam juga yang biasanya cuma makan martabak juga, biasanya makan cuma katanya makan martabak. Ibu menyusui. Wajar ya, menyusui gitu terus kan. Alibi padahal. Nah, sekarang cuma ya makan nasi itu juga separohnya kan. Biasa pagi-pagi nasi uduk, roti bakar, belum susu. Aduh. Pengen deh punya nafsu makan kayak gitu. Nah, oke, tapi lanjut. ya itu setelah minum green tea ya cuma nasi, itu juga ya nasi uduk 1/4. Aku masih makan nasi uduk loh. Kan ada ya yang diet nggak makan nasi uduk cuma buah apa ya, itu bisa lemes lah ya aku. Namanya ibu menyusui. Tapi tetap 3 kali sehari kan, Bu? Tetap aku makan pagi tetap nasi uduk. Siang ya makan nasi. Tapi ya itu ngemilnya dikurangin. Jadi yang berkurang cuma ngemilnya aja. Cuma ngemilnya. Itu juga karena ya dikurangi dari green tea ini. Untuk keringetan, buang air kecil tuh enggak sih. Masih normal lah ya, biasa. Tapi tiap orang beda-beda sih ya, Bu. Ya, itu efeknya beda-beda. Mungkin di aku 4 botol. Misalnya di Mbak Ina bisa 2 botol. Atau di Mbak lain ada 10 botol gitu. Tapi yang pasti menurut aku nih green tea ini memang cukup berkhasiat ya untuk mengurangi nafsu makan dan berat badan. Mantep banget loh ya. Jadi makan tetap 3 kali sehari, sarapan bahkan sama nasi uduk loh. Ini kalau bukan makan nasi uduk bisa lebih-lebih kali ya. Bisa. Tapi kan ada yang bilang ya, Bu ya, katanya sarapan itu jangan sarapan kalau lagi diet. Nah iya, tapi ya namanya aku ya, ya maksudnya aku kan, nah balik lagi ibu menyusui lagi alibinya kan. Jadi ya aku tetap makan gitu kan. Ya cuma ya itu ngemil tuh aku kurang. Biasa kalau ngemil tuh aku ampun-ampunan deh ya, sampai martabak aja, roti segala macam. Kek itu kan, yang manis-manis. Nah itu paling doyan. Ngopi. Iya. Ya kan? Luar biasa. Tapi jangan sarapan untuk diet itu sebenarnya katanya mitos sih, Bu. Soalnya kalau misalnya kita skip sarapan, terus kan nanti kita lapar banget. Nah, akibat dari lapar banget itu kita jadi makan banyak banget. Makan siang itu kan. Jadinya ya sama aja gitu. Ada juga yang nyaranin minum jus aja. Ya tergantung sih ya, setiap keadaan tubuh orang kan beda-beda. Balik lagi gimana nyamannya. Tapi ya itu, kita memang kalau dari berat badan mengurangi gitu ya, kita memang perlu ada apa ya, ya itulah kayak herbal gitu, jamu yang bisa mempercepat ya jatuhnya mempercepat ya. Karena kalau aku kontrol makanan sendiri nggak ada gitu, nggak ada apa-apanya gitu. Capek iya, turun berat badan enggak. Iya, makanya jadi jatuhnya ya udahlah gitu kan, jatuhnya ini kayak mempercepat sih enggak ya, cuma terbantu lah ya, jadi nafsu makan berkurang gitu. Membantu kan jatuhnya, membantu
membantu merangsingkan membantu membakar lemak, membantu ya untuk mensukseskan diet. Banyak lah ya. Dia juga antioksidan kan. Iya benar, green tea kayak akan antioksidan. Ya. Jadi imun tubuh kita juga kan tetap terjaga gitu kan. Iya, jadi selain untuk melangsingkan, ada lagi kan khasiat-khasiat yang bagus lah gitu buat dari si green tea ini. Pasti teman-teman juga udah kenal banget lah sama green tea, manfaatnya udah kayak apa. Banyak produk-produk yang menggunakan si green tea ini ya buat kesehatan terutama ya. Terus Ibu ada nggak sih Bu cerita apa ya? Cerita apa ya Bu? Ntar dulu saya lupa. Mau nanya lupa. Oke, jadi intinya Bu Tias ini nggak ada niatan untuk diet. Iya betul. Itu karena gara-gara keluhan sakit kaki. Nah itu mungkin awalnya kalau aku nggak sakit kaki mungkin aku juga biasa aja, tetap makan martabak. Tetap makan martabak. Martabak di malam-malam loh Mbak Ina, jam 11, jam 10 namanya ibu menyusui. Iya benar. Ya namanya menyusui ya pasti kekuras terus, jadi kayak lapar terus gitu kan, kayak pengen diisi lagi. Tapi sebenarnya green tea ini kan nggak ada tulisan ya untuk aman untuk ibu menyusui. Tapi aku sendiri udah ngerasain manfaatnya kan. Aman, produksi ASI tetap lancar, anak aku juga nggak rewel kan, kalau nyusuin kurang kan pasti anak rewel kan. Alhamdulillah sih nggak ada perubahan gitu di menyusui anak aku juga kan concernnya ke situ kan. Awalnya nggak mau diet ya karena nanti aja lah abis selesai nyusuin. Ternyata ada keluhan sakit kaki, apa boleh buat, kita harus diet. Iya, karena ini murni dari green tea ya. Iya betul, dari green tea ya. Iya, green jadi tea. Aku memang nyari yang tunggal gini kan, jadi nggak ada campuran Nggak ada apa-apa. campuran apapun. Benar banget. Oke, berarti Ibu Tia sampai sekarang masih konsumsi green tea? Oh iya, masih ya. 3 kali sehari sudah makan ya. Masih, tapi ya kalau misalnya aku sih condongnya misalnya aku 60 kilo ya, tapi aku tetap minum green tea, tapi nggak 3 kali sehari, jadi sekali sehari untuk menjaga juga. Iya, buat maintenance ya kan? aja. Jadi kayaknya untuk bagus lah gitu, untuk menurut aku ya, aku recommended banget nih buat green tea. Selain harganya murah, tapi hasilnya nggak murahan gitu. Just banget, green tea murah tapi hasilnya gak murahan. Ibu Tias 2022. Oke nih Bu Tias, dari Ibu sendiri ada gak sih Bu tips dietnya kayak gimana selama 2 bulan kemarin? Kayak udah sukses aja, baru 8 kilo. Itu udah termasuk sukses loh, 8 kilo. Gimana Bu? Apa ya, paling ya kok pasti kan kita kontrol makanan juga ya kan, yang membiasakan kontrol makanan. Yang kedua mungkin dari terapi pikiran kita ya, harus bahagia ya kan, harus bahagia kan. Kalau nggak bahagia ya ada aja kan, malah tambah. Ada loh yang orang stres banyak makan, ada kan? Iya ada, benar. Nah itu takutnya orang jangan sampai stres gitu kan. Pasti itu yang kedua, jangan stres, pikiran juga tenang, bahagia gitu kan. Terus yang ketiga yaitu mindset kita di dalam hati tuh ya nekat gitu loh, pengen kurus gue gitu. Gue kurus pengen kurus, tapi kalau misalnya besok aja lah kurusnya, ya itu udah pasti nggak berhasil Mbak Ina. Dietnya besok aja deh ya, makan dulu hari ini. Jadi jatuhnya ke tekad masing-masing sih Mbak Ina. Ada yang minum green tea mungkin, tapi tekadnya besok-besok lagi lah gitu. Gue udah minum ini lah, udah aman gitu. Padahal belum tentu ya. Sebenarnya kan green tea ya tadi membantu. Benar banget. Ada lagi Bu? Cukup sih. Oke. Nah itu dia testimoni dari Ibu Tias yang udah konsumsi green tea selama 2 bulan ya. Jadi selama 2 bulan itu turun 8 kilo. Jadi emang gak yang sekali minum langsung turun sekilo gitu. Jadi semuanya itu butuh proses. Dan yang perlu digarisbawahi, Bu Tias ini menyusui. Jadi aman untuk ibu menyusui juga. Dan yang paling penting, diet itu bukan berarti kalian gak makan sama sekali. Nih yang udah sukses dietnya nih, tetap makan 3 kali sehari. Bahkan makan nasi uduk di pagi hari ya.
Oke, terima kasih banyak Ibu Tias atas waktunya. Sama-sama, Mbak Ina. Iya, semoga semakin sukses ya diet ya. Dan kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Sure you can be healthy. Yes, I can.